Yang selanjutnya ada berita dari bocah yang unfortunately yang kurang beruntung ini mendapatkan perilaku yang sangat tidak baik dari gurunya. Disuruh jilat toilet 12 kali, guys. Kloset di toilet ya, gara-gara tidak membawa tugasnya, yaitu membawa pupuk kompos, dan akhirnya harus diberikan hukuman yang sepertinya tidak masuk di akal gitu ya. Betul Iya, dan nggak sekali. manusiawi lah ya. Betul. Maksudnya nggak ada unsur pendidikan apapun juga di situ gitu Yes. kan. Harusnya kan hukuman itu akan memberi efek jerah sekaligus pendidikan. Tapi Iya. kita akan dengar dulu deh ceritanya seperti apa sih kejadiannya dalam tayangan yang berikut ini. Hukuman sejatinya merupakan bentuk sebuah pelajaran, bukan justru jadi siksaan. Terlebih bagi para murid yang sejatinya tengah mengenyam pendidikan guna menyongsong masa depan. Seperti oknum guru di salah satu SD yang sampai hati menghukum salah satu siswanya yang berinisial M untuk menjilat kloset kamar mandi sekolah. Lebih parahnya lagi, sang oknum guru yang diketahui berinisial RM tersebut menyuruh sang murid untuk menjilat kloset kamar mandi tersebut sebanyak 12 kali. Peristiwa tak terpuji itu bermula ketika M tak membawa pupuk kompos yang sejatinya merupakan tugas yang diberikan oleh RM. Akibat dari kelalaian M, ia pun diberikan hukuman dengan menjilat kloset kamar mandi sekolah sebanyak 12 kali. Namun baru 4 kali menjilat kloset, sang siswa pun merasa mual lalu kemudian muntah-muntah. Hal ini pun lalu diketahui oleh ibu korban, Siti Hajar, merasa tak terima anaknya diperlakukan demikian, ia pun meminta pertanggungjawaban kepada pihak sekolah. Iya, saya tanya, kata dia iya. Mendengar dia dapat hukuman menjilat WC, apa fatal sekali lah kesalahan anak saya. Sedangkan saya aja pun nggak pernah. Nggak tahu lah. Nggak manusiawi kayaknya ya. Iya. Dengan nada berat, sang ibu pun menceritakan tentang hukuman yang diterima M yang dirasa sangat tidak pantas. Siti Hajar pun tak merasa keberatan jika sang buah hati dihukum dengan tujuan untuk mendidik sang anak. Namun dengan hukuman menjilat lantai kamar mandi sebanyak lebih dari 10 kali, Siti pun menganggap sangat kelewat batas. Meskipun sudah menerima perlakuan tak enak dari sang guru, M pun kini sudah kembali bersekolah dan mengikuti pelajaran seperti sedia kala. Sementara untuk oknum guru RM yang memberikan hukuman, sejak Kamis lalu ia sudah dipindah tugaskan ke sekolah lain. Nyatanya, bukan kali ini saja hukuman sadis guru pada siswanya kerap terjadi. Jika kita menilik dan menarik mundur ke belakang, sempat beberapa kali terjadi hukuman sadis seorang guru terhadap siswanya. Seperti pada tahun 2010 silam di Bangka Belitung, akibat seorang siswa jahil dan iseng memanggil nama gurunya tanpa sebutan Pak. Oknum guru itu pun kemudian marah dan memukuli siswanya hingga membabi buta. Padahal muridnya tersebut masih duduk di bangku SMP. Ada pula seorang guru wanita yang dengan tega memberi hukuman tamparan ke arah pipi siswinya. Video berdurasi kurang dari 30 detik itu mempertontonkan 4 siswi yang ditampar oleh sang guru. 3 siswi mendapat 2 kali tamparan dan seorang siswi hingga 3 kali tamparan. Tak jelas kemudian ini terjadi kapan dan di mana, namun wajarkah? Menurut pemirsa hukuman seperti ini, meski belum diketahui apa penyebab sebenarnya. Push up sejatinya menjadi hukuman yang wajar bagi siswa yang melakukan kesalahan. Namun jika push up diakhiri dengan sebuah tendangan, tentu ini akan menjadi hal yang tak wajar. Kejadian ini terjadi di salah satu SMK swasta di Tangerang. Entah apa hal yang membuat oknum guru tersebut menjadi murka hingga melayangkan kakinya kepada siswa yang tengah melakukan hukuman push up tersebut. Namun kembali yang menjadi pertanyaan, wajarkah hukuman demikian? Ini gurunya sudah dimutasikan ke sekolah lain, tapi yang agak disesalkan apakah dengan hukuman dimutasikan ini akan berhenti melakukan hukuman kepada anak yang lain, begitu semoga ya? Semoga jadi pelajaran juga untuk sang guru gitu, untuk tidak melakukan hal yang sama, memberikan hukuman yang tidak masuk akal ini. Betul sekali. Mungkin ini gurunya harus dimasukin ke sekolah lagi ya. Iya, gimana? benar-benar. Oh iya. Sekolah lagi, benar. Sekolah lagi. Benar. Harus sekolahin lagi. Betul, Masa betul. nggak tahu sih maksudnya etikanya kayak gimana? Iya Kesian nggak sekali sih? karena anak ini kan juga mungkin mengalami trauma yang cukup berat. Betul sekali. Pasti masuk ke kloset. Toilet. Kesian, nanti dia Dia nggak bisa di mana-mana nanti BAB, susah.
Gimana ya? Mudah-mudahan ya, Nggak ya, Kasihan loh. Semoga baik-baik ya. Secara psikologis juga baik-baik saja, dan ini menjadikan pembelajaran untuk siapapun Yes. bahwa Betul. guru tidak boleh memberikan hukuman yang tidak masuk di akal dan tidak manusiawi. Tapi ternyata Yes. banyak ya memang kasus-kasus seperti ini di Indonesia. Tadi kita lihat beberapa contohnya Ya. dari KPAI sendiri ya, 25% kasus yang dilaporkan itu berhubungan dengan bullying dan juga kekerasan di sekolah ternyata. Betul, saya waktu dulu Exactly. juga pernah. Pernah ya, ngalamin yang kekerasan? Bukan, waktu dulu juga ada hukuman biasanya ditampar begitu ya, karena gurunya mungkin agak killer begitu Tampar, ya. Mas. Nah, Tampar, itu Mas. dia. Tampar. Sampai akhirnya tamparan yang ketiga langsung acting. Tampar aku, Mas. Tampar aku. Guru gue pernah ya, itu ngapain? ngasih hukumannya sih menurut aku sih cukup mendidik dan ngeselin. Jadi waktu itu nggak bikin PR matematik, guru kelas 2 SD. Pak, mungkin lagi nonton. Terus dia ngasih, jadi dia bawa segenggam beras. Taruh ke depan meja saya, terus bilang, silakan dihitung. Oh iya loh. Tak Disuruh turunin kayak ngitung gitu. beras, Kak. Ya ampun, sedih dah. Pinter. Tapi dilakukan nggak? Dilakukan dong. iya, iya. Terus pas kasih tahu kan jumlahnya segini, Pak. Salah, hitung ulang. Aduh, Ya, ngeselin lagian ya, sih, ngeselin mestinya tuh lebih banget. pikiran dikit. Apa dong? Apa? Pas dihitung dimakan. Oh, jadi pas habis. Pas diulang habis. Mau dihitung gimana coba? Udah masuk ke dalam Di perut. dalam. Dan kenyang juga. Tapi ya kalau aku kan? pernah dulu, aku disuruh squat jam 1000 kali. Ah, serius 1000 Dan kali. akhirnya aku sama teman-teman karena orang tuanya melihat ini tidak benar, akhirnya dimasukin deh kepala sekolahnya ke apa namanya? Kata polisi. Ke koran. Oh, dimasukin ke koran berita. Masukin ke koran beritanya gitu. Dikurangi jadi 999 hukumannya. Enggak, enggak. malah diomelin cabut tuntutan Anda Tapi gitu. gini, yang kita omongin ini oknum-oknum loh. Banyak Ya. juga guru-guru yang menjalankan tugasnya dengan sangat baik sekali, sepenuh hati mengajarkan Yes, anak-anaknya, betul bahkan sekali. dicintai sama murid-muridnya. Yes. Ya kan? Nah, kita mau lihat nih ada Ya. beberapa contoh guru yang memang disayangi oleh murid-murid. Ada yang siswanya tuh menangis pada saat gurunya pindah tugas ke sekolah lain. Iya. Ya kan? Ada Saya juga ada 400 cerita seperti itu. Ada, Guru yang kenapa? sangat diidolakan sampai kita harus meninggalkan beliau begitu ya. Tapi lihat dulu yang satu ini. Oke, kita lihat deh. Ini dia tayangannya. Tidak adil rasanya bila tayangan sebelumnya memperlihatkan bagaimana seorang guru berlaku kurang baik terhadap muridnya. Pasalnya, tidak semua pahlawan tanpa tanda jasa itu melakukan hal negatif berujung kekerasan seperti yang telah diperlihatkan sebelumnya. Pada beberapa video berikut, justru memperlihatkan bagaimana seorang guru sangat dicintai oleh muridnya. Video pertama memperlihatkan bagaimana kesedihan mendalam yang diperlihatkan oleh siswa-siswi SD Negeri Bojong Salaman 02 Kota Semarang ketika mengetahui sang guru bernama Tantra dipindah tugaskan dari sekolah mereka. Tangis mereka pecah lantaran dirinya tidak ingin Pak Tantra pergi meninggalkan mereka. Terlihat sesekali mereka memeluk sang guru, tanda kehilangan yang amat besar. Meskipun sang guru hanya berpindah ke sekolah yang hanya berjarak sekitar 1 kilometer dari sekolah mereka. Video selanjutnya menunjukkan bahwa dukungan moral dari murid kepada guru sangat terlihat nyata. Melalui sebuah lagu, sekitar 400 murid setingkat SMP dan SMA di Nashville, Amerika Serikat memberikan semangat kepada guru bahasa Latin yang bernama Ben Alice. Bukan tanpa sebab, Ben divonis menderita kanker selama setahun belakangan ini dan harus menjalani kemoterapi. Video tersebut memperlihatkan bagaimana murid-murid berbaris di luar gedung tempat Ben dirawat. Dari jendela kamarnya, Ben melihat kesungguhan hati para murid yang menyanyikan lagu berjudul Holy Spirit seperti berikut ini. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Video datang dari Pulau Sulawesi, tepatnya di Konawe Selatan di Sulawesi Tenggara. Video ini memperlihatkan bagaimana kedekatan antara guru dan murid yang bersatu padu menciptakan harmonisasi nada dan gerakan yang kompak antara pendidik dan siswa. Video tersebut menampilkan kelompok anak yang bermain musik bambu di sebuah acara. Tidak hanya membunyikan musik, tapi mereka juga bernyanyi sambil berjoget setelah memainkan musik. Setelah menyanyi, siswa-siswi tersebut kembali ke barisan untuk melanjutkan memainkan musik. Bagaimana menurut pemirsa kekompakan mereka? When you love someone. Sementara,
Guru yang satu ini mencatatkan dirinya sebagai guru terbaik dunia pada Agustus tahun lalu. Dialah Dayang Suryani. Ia terpilih sebagai guru terbaik dunia yang sebelumnya bersaing dengan 20.000 guru dari 179 negara pada ajang International Global Teacher Prize di Dubai. Acara bergengsi ini ternyata buah dari hasil bekerja secara ikhlas sebagai pengajar. Kepada awak media, Dayang mengatakan penilaian dari para juri menobatkan dirinya sebagai guru terbaik dunia bukan hanya datang dari dirinya sebagai pengajar, melainkan penilaian mencakup bagaimana dirinya bisa berperan baik di keluarganya. Saya merinding loh pemirsa ngelihatnya tadi beberapa video ya, seneng ngelihatnya guru yang cinta banget sama anak-anaknya dan murid-muridnya juga seneng banget sama gurunya gitu. Pernah punya pengalaman punya seorang guru yang sangat diidolakan gitu ya? Diidolakan, aku punya. Luar biasa. Almarhumah Ibu Mariana, SMA 8, Bukit Duri, Jakarta. Iya, guru bahasa Inggris. Beliau ini galaknya setengah mati, tapi kalau nggak ada dia, kayaknya aku nggak akan bisa ngejar cita-cita gitu. Karena dulu dia tipenya gitu, tipenya yang keras ke murid, tapi emang buat kepentingan kita sendiri. Jadi kadang-kadang suka ya tanda kutip dipermalukan di depan kelas, tapi disiapkan mentalnya gitu untuk ngadepin dunia sebenarnya, dunia nyata. Keren tuh Bu Maria. Patricia, go. Aku ada namanya Miss Suut. Pada saat aku kuliah, dia juga yang kayak believe in me banget. Padahal kan waktu itu aku sekolah sambil kerja terus kan. Walaupun aku telat, aku selalu datang gitu. Dan aku tahu memang ada absennya. Itu kan kalau datang setengah jam itu udah absennya hilang. Tapi aku tetap datang and I don't care gitu kan. Kebanyakan orang kan kalau udah absennya hilang, udah gitu. Enggak, aku tetap kayak datang dan dengerin dia, tetap bikin tugas gitu. So like, tapi dia suka kayak ngomong kayak in person gitu, kayak I mean, I believe in you, you can do this, do that gitu. Jadi kayak I'm so blessed to have that kind of teacher. Kamu ada nggak, Adri? Kayaknya nggak ada ya? Nggak ada. Nggak terlalu disukai sama guru-guru ya, Adri ya? Kebetulan saya tuh guru-guru yang mengidolakan saya. Begitu. Jadi saya bingung, siapa ya gurunya? Tapi kalau ditanya sama guru-guru, pasti keluar nama saya. Pede banget. Luar biasa. Pede banget. Tapi bener sih, ya guru itu seperti ada lagu Terpujilah Wahai Engkau Bapak Ibu Guru gitu ya. Itu bener-bener orang-orang yang berjasa sekali untuk kehidupan kita semua tentunya. Satu lagi, ada peribahasa guru kencing berdiri, ya, lalu murid kencing berlari. Nah, itu harus yang namanya guru memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya, karena anak-anaknya juga akan nanti mencontoh gurunya begitu. Iya, karena guru itu sama dengan a leader. Betul. Leader itu sama dengan parents, orang tua di sekolah. Di sekolah, digugu dan ditiru. Digugu dan ditiru. Ya kan? Oke, kita tinggalkan masalah guru karena berikutnya kita punya cerita dari Billy Saputra. Nggak kelar-kelar ya Bang Billy masalahnya. Yang sama Chris Hatta. Bener. Ya Allah, dari kapan Billy, Chris, dan juga Hilda akan kita hantarkan sesaat lagi. Tapi sekarang aja kali Sekarang ya? aja, jadi ada perkembangan terbarunya soalnya udah pada nggak sabar nih pasti ngelihatnya kan. Ini dia lanjutan dari sinetron mereka. Sinetron, Say? Bukan. Oh, realita. Sudah jelas dia mempunyai hubungan spesial ya. Dia tayang di acara TV, di berbagai TV, di sosmed. Lalu juga tadi saya bongkar juga bukti baru tuh di Rumpi. Dia berpergian di suatu negara di bulan Juli. Itu kan sudah pertanda dia memang merusak rumah tangga orang. Kisruh antara Chris Hatta, Billy Syahputra, dan Hilda Fitria semakin rumit. Baru-baru ini Chris Hatta pun melayangkan somasi pada Billy Syahputra, hal yang menyulut amarah Chris lantaran pernyataan Billy dalam sebuah acara yang dipandunya. Chris bahkan sempat mengirimkan sebuah pesan ancaman pada Billy yang menegaskan agar adik almarhum Olga Syahputra itu segera mengakui jika dirinya dan Hilda memang punya hubungan spesial. Chris bahkan disebut telah mengirimkan somasi kepada Billy. Gue yakin semua masalah ada hikmahnya. Gue nggak pernah mengambil hak yang bukan punya gue. Gue nggak pernah nyari masalah sama siapapun. Gue nggak pernah mau nyari musuh sama siapapun. Ketika dia mau nyari musuh sama gue, terserah, itu hak dia. Ketika dia mau nyari-nyari masalah sama gue, terserah, dia hak dia. Ketika dia melaporkan gue dengan hal apapun, terserah, dia hak dia. Jadi lo bawa aja Bang. Dituding telah menikah siri dengan Hilda, Billy pun menjawabnya dengan tawa dan bertanya balik ke para awak media perihal video akad nikahnya dengan Hilda. Video apaan? Bang Billy belum nikah.
Nggak ada nikah-nikah. Jangan cari-cari gosip yang tidak fakta. Banyak dibilang katanya Bang Billy nikah siri di Bali, ada videonya Bang Billy, ada akad nikahnya Bang Billy. Ya terserah kalian lah. Pada intinya Bang Billy nggak pernah menikah sama siapapun, sama wanita siapapun. Menurut Billy, Kris hanya sekedar mencari panggung untuk menaikkan popularitas dengan membawa-bawa namanya. Untuk itu, Billy pun menanggapi kasus ini dengan santai. Ia tak takut dengan ancaman Kris yang menyebut jika karirnya akan terancam. Saya sih cukup heran dengan dua lelaki ini ya. Kenapa? Billy Kenapa? dan juga Chris Hatta. Ini sepertinya punya permasalahan terhadap satu orang wanita begitu ya. Tapi diselesaikannya selalu lewat media, lewat sosial media. Sebagai laki-laki harusnya gentle, ketemu aja langsung gitu ya. Udah sempat ketemu udah di pernah ketemu? persidangan, udah pernah. Ya ketemu diberesin Udah gitu loh. pernah, tapi Hildanya sampai nangis Ya, gitu. sedih juga dong kalau kayak gitu ya. Iya. Ya udah, Kenapa berarti nangis Hildanya? Iya karena dia bilang ini tidak benar, tidak aku benar. tidak Tapi bentar, bentar. menikah. Kalau udah ketemu nggak selesai juga masalahnya. Sama-sama komentar di media nggak selesai juga masalahnya. Ini harus diselesaikan dengan cara apa masalah mereka ini? Ini gosip yang tidak fakta. Iya kata Mbak Billy gitu. Maksudnya gosipnya yang tidak ada faktanya. Tapi saya setuju sama Bang Billy, kalau Bang Billy ternyata belum menikah diam-diam di Bali. Untuk sekelas Bang Billy pasti nikahnya juga akan terang-terangan untuk memancing endorsement ya nggak Bang Billy? Jangan now, hello. Nggak bisa tuh, kalau bisa nanti dengan ada segala macam atraksi. Kalau kemarin kan ada tuh yang loncat dari helikopter. Oh iya. Berikutnya Bang Billy nih, kalau boleh saya saranin mungkin ada atraksi sirkus. Iya benar-benar. Melibatkan mungkin ada binatang-binatang yang Makan tampil. kacang gitu ya? Oh boleh. Makan kaca gitu bentar. Kenapa atraksi makan kaca? Tunggu Adriano tolong jelaskan. Soalnya gini, sebentar lagi kita akan lihat nih ada video-video viral dari ada monyet, ada anjing. Biasa Ya. aja ngomongnya. Maksudnya Kita akan segera kembali, jangan kemana-mana ya, tetap di Insert Today. Ada monyet, ada anjing. Oke.